Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan 1445 Hijriyah. Bulan suci Ramadan adalah bulan kedermawanan. Hal ini ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa yakunu ajwada ma yakunu ma fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahwa baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau lebih-lebih lagi terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu ketika beliau berjumpa dengan Jibril alaihissalatu wassalam. Di dalam menjalani ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik, menggembleng kita, ya, selain menjalani yang namanya berpuasa, ya, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, yaitu banyak berbagi, banyak bersedekah, dan juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Anjuran untuk berbagi walaupun dengan satu buah korma, ya, untuk takjil, untuk berbuka puasa, atau juga kita, ya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat agar orang-orang yang ketika nanti di penghujung bulan suci Ramadan, mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama di hari raya Idul Fitri. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita perhatikan, ya, Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Sesungguhnya ada hikmah di balik perintah berpuasa itu, yaitu kita pun dituntut untuk merasakan penderitaan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang barangkali mereka secara ekonomi mereka sangat kekurangan, maka hari-hari mereka bukan hanya di bulan Ramadan, mereka setiap hari, ya, dalam memikirkan untuk, ya, makan, minum saja sulit, ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita yang punya, ya, kita diberikan kelebihan rezeki, maka kita pun harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Maka disitulah kita pun merasakan hal yang sama. Bagaimana ketika, ya, kondisi perut kita lapar dan dahaga, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berpikir, ya, kenapa kita harus berpuasa, ya, inilah mungkin saatnya di luar Ramadan kita tidak pernah, ya, berbagi. Kita sulit barangkali menyisihkan sebagian rezeki kita untuk sekedar berbagi bersama mereka yang kurang beruntung, ya. Kita habiskan nafkah tadi, apa yang kita peroleh, gaji dari kelebihan harta kita tadi untuk kebutuhan kita bersama keluarga. Terus mana harta yang kita
sisihkan, kita berikan bagi mereka, ya, yang kurang beruntung. Sedangkan di dalam harta itu disebutkan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang-orang yang minta-minta dan mereka yang membutuhkan. Maka waktu Ramadan ini ketika kita menahan, ya, makan minum kita yang tadinya barangkali di luar Ramadan bisa 3 sampai 5 kali kita makan, ya, apalagi di kota Palembang, di Sumatera Selatan, ya, hampir-hampir kegiatan kita tidak luput dari yang namanya makan minum, ya. Kalau sholat 5 waktu mungkin sama, ya, bahkan lebih kita makan minum ini. Waktu habis subuh kita ngopi, waktu duha kita sarapan pagi, kemudian nanti siang hari kita makan siang, nanti asar kita, ya, makan makanan, ya, makan burgo, lakso segala macam, ya. Kemudian nanti maghrib makan, isya makan, tengah dalu makan. Nah, kalau kita berpikir pantas kalau kebutuhan kita begitu besar untuk konsumsi, ya. Kita begitu menjadi manusia makhluk konsumtif, ya, kita makan minum. Terus untuk berbagi kepada anak-anak yatim, fakir miskin, ya, kita nyaris sulit untuk berbagi. Kenapa? Itu kita merasa tidak ada tidak ada budget untuk mereka. Nah, waktu Ramadan inilah ketika kita dipaksa oleh Allah untuk menahan lapar dan dahaga, kita hanya makan 2 kali, waktu sahur, kemudian di waktu buka puasa. Mestinya ada alokasi dana yang tadinya bisa 3-4 kali, itu kita sisihkan. Kita berbagi bagi mereka orang-orang yang para fakir miskin, kaum du'afa, ya. Nah, ternyata disitulah hikmah dari kenapa kita harus mengeluarkan zakat, ya. Tidak sah kita hanya berpuasa tapi kita tidak membayar zakat. Kita tidak mengeluarkan zakat kita, membersihkan harta kita, ya. Maka disitulah hikmahnya ketika kita, ya, analogi zakat, ketika kita makan dari pagi, siang, malam, apa yang kita makan, misalnya yang bergizi, makanan yang bervitamin, uangnya pun kita dapatkan dari gaji kita halal, ya. Tapi kalau kita hanya makan, pandai makan, konsumsi terus, hari ini makan, besok makan, lusa makan, terus makan, tidak ada yang kita buang ke belakang, ya. Perut kita jadi kembung. Tadinya makanannya sehat, tapi kemudian bukan hanya menyehatkan, justru membawa penyakit. Maka begitulah analoginya, kita harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah, ya. Seperti benalu di dalam satu pohon, ketika benalu itu tidak dipangkas, tidak dibuang, maka dia akan terus menggerogoti hingga pohon itu jadi rusak, ya. Begitulah kita harus berbagi, ya. Tidak hanya pandai menerima, ya. Tidak hanya menjadi makhluk konsumtif, tapi juga kita menjadi makhluk yang siap berbagi. Nah, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat kita merefleksikan kembali, ya, ketika kita lapar dan dahaga, begitulah apa yang dialami oleh orang-orang yang di luar sana. Bukan hanya di bulan Ramadan 1 bulan, tapi setiap hari selama 1 tahun mereka merasakan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita semuanya setelah Ramadan semakin kita menyadari jati diri kita sebagai makhluk sosial yang harus berbagi dan meningkat kedermawanan kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.